Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, sahabat cyber semua. Selamat datang di BCP On Cam, tren informatif dan inspiratif. Kita bakal ngebahas tentang tren masa kini, memberikan informasi dan inspirasi tentunya. Bersama gue Apulkan. Podcast kali ini kita akan membahas tentang Merdeka Belajar dan Merdeka Bermusik, yaitu bersama Purwacaraka Musik Studio. Nah, bagaimana kelanjutannya? Kita langsung stay tune di Official Mall Bekasi Cyberpark. Bekasi Cyberpark, Lifestyle and Best IT Shopping Center. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cyber, akhirnya gue sekarang kedatangan tamu nih, yaitu dari Purwacaraka Musik Studio. Kita bisa langsung kenalan dengan halo. Hai. Ya. Boleh kenalin dong dengan Bu siapa dan Pak siapa? Oke, selamat sore semuanya sahabat cyber. Selamat sore rekan dunia PCMS. Aku Dwi dari Purwacaraka Sumarekon Bekasi. Nah, aku datang sama temen aku. Oke. Jangan heran, namanya juga sama. Namanya kebetulan sama nih ya. Cuma beda ini aja. Beda genre. Oke, selamat sore sobat cyber dan selamat sore juga rekan dunia PCMS. Ya, saya Dwi juga. Saya dari Purwacaraka, mewakili Purwacaraka Musik Studio Kemang Pratama. Oh, Kemang Pratama. Berarti kalau Bu Dwi itu dari Sumarekon, kalau Bapak Dwi dari Kemang Pratama. Kalau boleh tahu berapa lama nih Pak Dwi di Kemang? Kalau di Kemang saya di Purwacaraka sendiri ya, saya sudah hampir 7 tahun 8 tahun. Wah. Saya tadinya di Cikarang. Terus ya berputar-putar ya. Mungkin Bu Dwi juga sama kali ya. Kita biasanya berputar-putar sampai bingung gitu kan. Terus nanti akan berhenti di satu tempat gitu. Jadi perputaran itu sebenarnya memang karena kita harus tahu nih karakter geografis masing-masing ya. Misalnya kondisinya Cikarang kayak apa, kondisinya Kemang kayak apa. Jadi kita tahu nih Bekasi supaya kita bisa gimana sih caranya mengembangkan Purwacaraka. Itu ya sendiri. Oh ya, kalau boleh tahu nih, selamat juga nih ya untuk Purwacaraka yang ulang tahun kemarin ya. 33 tahun. Wow, 33 tahun loh. Itu lama banget sih Bu Dwi, Pak Dwi ya. Seumuran aku. 33. Waduh, udah banget. 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu ya. Seumuran Mas Apul? Ya, kayaknya sedikit lagi deh. Saya masih muda, mungkin dikit lagi. 23 ya? 23. Iya, mau 30 lah. Ya nih, kita udah PCMS kebetulan Purwacaraka Musik Studio udah nyampe 33 tahun ya kemarin ya kalau nggak salah. Itu bagaimana sih eksistensi dari Purwacaraka sendiri sampai mempertahankan sampai 33 tahun tuh lama loh Bu Dwi, Pak Dwi. Itu gimana sih cara mempertahankan untuk anak-anak dedikasinya tuh? Ya, untuk mempertahankan eksistensi itu ya pertama memang boleh lebih dekat lagi mikir. Ya kita punya kurikulum yang mumpuni ya, sudah teruji lebih dari 33 tahun. Terus ada ya guru kita juga profesional ya di bidangnya, dan audisi langsung dengan Bapak Purwacaraka langsung ya. Terus kita juga punya event-event ya, seperti konser rutin dan segala macam ya. Saat ini pandemi ya, jadi konsernya online ya gitu. Tapi kita tetap jalan gitu. Jadi memang ya 33 tahun ini ya itulah eksistensi kami di permusikan Indonesia. Untuk online itu berarti dari pandemik yang 2020 kemarin ya? Gitu. Itu ada kita hambatan sedikit atau tidak gimana gitu? Kalau hambatan, Bu? Hambatan online ya? Pastinya sih merujuk lagi ya dari penjelasan Pak Dwi yang tadi ulang tahun itu. Sampai saat ini sih kita yang pasti konsisten melakukan semuanya aktivitas walaupun pandemi, walaupun online, tetap aja kita jalan, pembelajaran tetap jalan, ujian kita juga jalan online. Kemudian acara juga online. Kalau hambatan tahulah ya. Pastilah ya. Wifi-nya down, pulsanya mungkin kemana atau mungkin lagi kalau hujan tuh hujan. Nah itu. Terus tahu-tahu mendadak si provider ini sedang bermasalah. Nah, selesailah kita gitu. Itu aja sih ya cyber ya, dan juga dunia PCMS juga pastinya memang kalau untuk saat ini yang pasti ya
Purwacaraka Musik Studio tidak ada hambatan untuk membuat karya-karya anak. Sama sekali. Betul. Tidak ada. Jadi untuk anak-anak dan semua para orang tua melihat anak-anaknya ingin berkarya, nah bisa dilihat tuh dari Purwacaraka Musik Studio tuh. Nah kalau boleh tuh anak-anak di umur berapa sih kalau udah mulai bisa les di sana, bermusik di sana? Sebenarnya sih di usia 4 tahun sudah bisa. 4 tahun sudah bisa. Berarti keponakan saya udah bisa ya? Sudah. Yang perlu ada bisa membaca, yang penting sudah bisa baca. Baca huruf Latin ya. Oh, Latin. Soalnya nanti kalau nggak bisa baca, paciwe kalau kata orang Sunda. Oh, ciwe, riwe gitu. Balok. Orang Sunda. Sanes, saya orang Jawa, cuman lami di Sunda. Lami di Sunda, gitu. Nah, kita paciwe. Jadi tuh 4 tahun udah bisa. Sudah bisa sampai berapa? Kalau boleh tahu? Tidak terhingga. Terserah. Berarti kalau umur 22, 25 gitu yang udah bisa. Saya di Cikarang dulu punya murid umur 63 tahun. Oh, bebas. Iya. Berarti dimulai 4 tahun sampai bebas ya, boleh. Asal masih mau. Asal masih mau. Dan itu semua alat musik pun ada semua di Purwacaraka. Gitar kan ada gitar elektrik, gitar klasik, gitar bass. Kemudian piano tuh ada piano klasik, piano pop, ada keyboard, ada drum, ada biola, ada vokal. Jadi kita punya 9 jurusan ya. Ya, kurang lebih 9 jurusan. Kalau boleh tahu tempat untuk di Bekasi itu di mana aja tuh? Kita ada buat sahabat cyber dan dunia. Ya, kita ada di Sumarekon Bekasi ya. Lalu di Kemang Pratama, ada lagi di Villa Mutiara Gading 2. Karang Satria kan. Karang Satria betul. Terus di Harapan Indah, ya, lalu ada di Lipo Cikarang. Karang Satria itu dekat rumah saya tuh, Pak tuh. Ya, Villa Mutiara Gading 2 ya. Sebelahnya Domino's tuh. Nah, betul. Boleh ponakannya ke sana? Iya, ke sana boleh. ya. Masnya juga mangga. Aku sih mau mantan anak band juga dulu. Mungkin sekarang udah lupa ingat nih kayaknya. Itu. Oh, jadi memang untuk daerah Bekasi sendiri sudah terkoordinir ya. Maksudnya dalam artian di Sumarekon ada, di Kemang ada, di Mutiara Gading juga ada. Jadi untuk teman-teman sahabat cyber dan dunia PCMS juga mungkin ingin datang, ingin les, ingin bermusik, ingin belajar. Jadi silakan sebebas mungkin dan lebih dekat dari rumah ya silakan gitu. Boleh. Kalau mau ketemu dengan Budi Pak Dwi ya hayo. Pak Dwi di Kemang ya kan, Bu Dwi di Sumarekon. Mangga silakan. Setahu saya kan juga mall BCP ini kan yang datang kan dari mana-mana ya. Tuh dari mana-mana. Benar-benar dari mana-mana. Karena ini kan mall tengah-tengah nih. Tengah dan pusatnya Bekasi. Kalau mau beli handphone, beli laptop. Di sini tempatnya kan. Betul. Pastinya juga terusak kesini. Saya jauh-jauh dulu dari Cikarang ke sini. Karena memang pusatnya untuk Jawa Barat, untuk Indonesia mungkin ya. Tapi bener loh, kemarin pas aku handphonenya nggak ada, beli langsung di sini. Kalau boleh tahu nih kan biasanya kan untuk Purwacaraka Musik Studio kan banyak anak-anak ya Pak ya. Budi. Itu kan cara mayoritas ya kebanyakan ya. Itu kan pasti kalau misalkan kita mengajar anak-anak tuh pasti butuh yang namanya kesabaran. Nah itu cara membuat anak nyaman. Pastinya kan itu juga buat para orang tua ya, untuk sahabat cyber dan teman-teman dunia PCMS pastinya pengen ini anak-anak kita nih berkarya dalam bermusik di Purwacaraka Musik Studio itu. Bagaimana membuat mereka tuh tetap senang, tetap nyaman di situ gimana? Sebenarnya sih anak-anak ini kan touching masing-masing guru ini kan beda gitu. Nah biasanya kita selalu membuka kesempatan untuk si calon murid pada saat dia daftar itu dengan trial. Ada trial. Free trial kelas gitu. Jadi biasanya kalau anak-anak itu pandangan pertama. Pandangan pertama nih. Cinta pada pandangan pertama. Kalau dia begitu ketemu sama si guru yang ketemu dia di trial, dia kan pasti, aku mau sama itu. Padahal dia belum lihat yang lain. Cuman biasanya gitu. Nah, kebetulan ketemu dengan yang terus dia nyaman. Nah, satu sisi dari si guru ini juga sebenarnya sudah kita kasih informasi dulu. Jadi pada saat dia minta informasi ke depan, ke bagian customer service kita, itu tuh kita sudah menggalinya dulu. Anak ibu tipikal yang gimana? Karakternya gimana? Betul. Misalnya dia tuh moody mbak, ini. Nah kita infokan ke pengajarnya supaya si pengajarnya
touchingnya beda. Lebih serunya karena kita itu satu guru satu murid. Jadi nggak kelas gitu. Kita jadi tuh enak. private sistemnya. Sistemnya private. Jadi bisa kan cara menangani anak itu. Benar ya. Yang ini digini ini, yang ini gini. Ya. Kadang kan orang ada sekarang kalau udah yang namanya ini anak susah banget nih, kita dengan paksaan segan ya kan nggak bisa dong. Nggak bisa. Kadang ada loh anak yang memang dia datang tuh cuman ngobrol dulu. Iya. Abis itu baru main musik. Betul. Terus dia bermain dulu iya, gitu. Bermain dulu. Ada. So ada yang bete nih dari rumah karena habis diomelin, ada juga kan. Benar. Nah terus dia datang dulu, ngobrol dulu apa, baru deh dia mau. Iya. Nah informasi yang ini anak seperti apa itu biasanya kita gali pada saat dia daftar. Iya. Gitu. Dan pasti juga setiap anak itu kan, apalagi kayak kita aja yang dewasa begini, moodnya kita gitu beda-beda ya. Apalagi anak kecil yang moodnya itu memang ya luar biasa. Kadang gitu. yang dewasa nanya juga, ini saya dicampur sama anak-anak nggak? Karena kita private kan, jadi ya nggak dicampur lah gitu. Kadang ada yang malu. Ada yang malu ya. Betul. Jadi pasti pas di meja CSO kami nanya pasti. Kita dicampur nggak sama anak-anak? Nggak Bu, atau Bapak kita sistemnya private, jadi satu guru satu murid. Iya. Itu kalau untuk mengajarnya itu dari mulai jam berapa sih kalau boleh tahu nih Pak Dwi dan Budi? Kalau jam operasional kita kan sebenarnya jam 9 ya, jam 9. Tapi biasanya crowded-nya itu di sekitar jam setengah 2 siang. Setengah 2 ke atas. Cuma kemarin kan pandemi kita sempat ada nggak boleh sampai malam gitu kan. Ya ada penyesuaian jam juga di situ. Kita ikutin lah ya, nggak boleh malam. Tapi kalau sekarang kayaknya udah oke lah ya, udah tenang lah ya, masa-masa tenang nih. Iya gitu kan. Apalagi kan kadang anak-anak kan setelah dia sekolah online di tempat biasanya gitu kan, kadang bisa mereka pulang jam siang atau mungkin sore dilanjutin dengan cara mengajar. Sekarang sudah tatap muka juga. Nah, tatap muka juga. Ya kalau bisa juga kita berdoa ya semoga pandemi cepat kelar sih ya. Pastinya ya, kita juga enak buat ngadain konser ya nggak sih. Bisa nongkrong. Gitu sih. Nih di sini nih. Di sini nih di BCP. Udah kangen banget naik panggung ya. Naik panggung ya, pasti orang tua juga pengen ngeliat anak-anaknya berkarya sih. Iya, kadang juga kalau kita suka main gitu ke sini atau kemana, lihat panggung tuh, wah coba kapan ya begini lagi, panggung lagi. Itu pasti kangen banget tuh. Ya semoga aja dari kita ya Pak ya, dari semua anak-anak kita juga pastinya ya kemungkinan ya mudah-mudahan di akhir ya di bulan ini kita udah selesai lah semua masa pandemi ya. Semoga amin. Yang pastinya protokol kesehatan tetap dijaga. Bekasi Cyber Park Lifestyle and Best IT Shopping Center. Ya, masih bersama gue Apulkan, yaitu di mana BCP On Cam memberikan informasi dan inspiratif tentunya. Ya, masih bersama dengan Bu Dwi dan Pak Dwi. Ya, tentunya kita masih bahas tentang Purwacaraka Musik Studio nih Bu ya. Merdeka belajar, Merdeka bermusik. Wow. Ya, nih tadi kan kita udah bahas ya tentang lokasinya di mana untuk Purwacaraka Musik Studio. Itu juga kan anak-anak dari umur berapa sih kita mulainya ya? Terus juga di masa online kemarin tuh ya sampai sekarang gimana sih untuk mengajar atau hambatannya, mungkin lebih ke wifi-nya dong atau mungkin lebih ke efek cuaca. Nah kebetulan nih aku juga mau nanya nih untuk Budi dan Pak Dwi nih, itu kan sekarang apa sih buat Budi dan Pak Dwi untuk harapan untuk anak-anak kita nih Indonesia? Kan kadang sekarang tuh udah zamannya kan kita aplikasi banyak ya, digital juga meluas ya, pastinya kan kita pengen anak-anak kita atau keponakan saya pengen lebih bermusik dan berkarya, itu gimana sih untuk harapan anak-anak sekarang? Anak-anak sekarang itu sebenarnya kalau dibilang lebih pintar dari kita. Iya. Lebih pintar dari kita, gadget segala macam lah yang baru-baru ini kita aja belajar sama mereka gitu, gimana ngedit, gimana apa. Benar. Di online ini sebenarnya cukup terbantu, cuman memang kita harus kontrol banget karena banyak banget ya yang nggak boleh ditonton dan sebagainya. Betul, gitu. Bener. Tapi memang cukup membantu. Mungkin di beberapa anak-anak yang memang kreativitasnya tinggi, mereka seneng tuh nonton YouTube. Kayak konsernya siapa yang dia misalnya aku ngefans nih sama ini, main pianonya keren banget nih, Dave Koz, terus tiba-tiba dia main sendiri. Jadi dia bisa ngulik sendiri. Jadi kreativitasnya juga tinggi. Harapan saya sih sebenarnya pengennya anak-anak ini juga kreativitasnya tinggi. Kemudian nggak bosen-bosen juga berkreasi. Berkreasi gitu kan. Betul. Terus di situ ada peran orang tua loh, Mas Apul. Orang tua juga harus kan, kalau di Purwa
tugas kita ya sama guru ya. Benar. Tapi kalau sudah di rumah itu orang tua juga harus yang ayo lo. Jadi jangan cuman belajar aja di Purwa sudah habis itu selesai tutup bukunya. Selesai. Kita sama orang tua harus kerjasama. Jadi benar-benar berkreasi, tolong kerjasamanya juga ke bapak ibu orang tua murid. Selalu mengingatkan pada anak. Selalu mengingatkan. Tapi satu hal sih yang jadi poin plus kita ya, kita selalu ngasih report ya. Report betul. Jadi ini loh pembelajaran hari ini seperti ini. Iya. Jadi orang tua juga tahu nih, oh anak saya harus begini, harus begini gitu kan. Jadi harapannya adalah dia berkembang dengan baik, berani, terus PD-nya juga keluar gitu. Terus, ada pas bermusik kemarin cuman PD-nya belum dapat tapi kualitasnya udah jago padahal. Banyak yang begitu ya. Banyak. Enggak gitu karena dia enggak pede sama kemampuannya dia sendiri. Nah, inilah apa ya, kita pandemi ini kan walaupun pandemi konsernya tetap online. Ya udah kalau kamu malu tampil di depan orang, ayo kamu take video deh. Ternyata videonya kita puter di depan orang banyak. Oh, dia seneng banget. Ternyata aku pinter ya. Ternyata aku pinter ya. Padahal dia take videonya sendirian. Ternyata bisa kita tonton. Nah, itulah support kita supaya anak-anak ini juga berkembang bermusik. Jangan hanya bermusik di depan cermin. Biasanya gitu kan, di depan cermin. Ini di depan halayak ramai. Jadi untuk ya meningkatkan percaya dirinya lah. Gitu. Apalagi anak-anak sekarang kan generasi penerus nih harus lebih strong gitu kan. Dibanding kita berdua inilah. Makanya kan tadi Bu Dwi benar kan, ada Bu Dwi kan kita banyak belajar dengan mereka ya, karena mereka yang memang pas ibaratnya trennya sedang seperti ini ya, lagi hype-nya seperti ini, jadinya lagi seperti ini boomingnya gitu. Kalau dulu zaman saya saya dulu pernah les gitu kan. Ya buku kita nggak punya namanya, kalau kan YouTube ya. Iya. Kita pengen nonton siapa? David Foster atau Richard Clayderman misalnya. Kita masih ngeliat chord aja gitu. Iya. Apalagi sekarang kan banyak orang ngulik-ngulik berekspresi di kayak single gitu ya. Benar. Nah, itu ya. Jadi generasi sekarang ini yang memang harus lebih strong. Harus lebih strong. Apalagi sekarang mungkin kalau jadi artis zaman dulu susahnya setengah mati. Benar. Ya sekarang kan dengan YouTube kita bikin single atau apa, viewernya banyak. Gitu. Kan nggak usah kalau zaman saya dulu pengen ngartis susah gitu. Zaman kita Bu ya. Bapak tahun berapa? Jadi kalau sekarang kan anak-anak tuh memang kreatifnya ada ya. Mungkin diolah dengan kepribadian, mungkin dengan PD-nya, percaya dirinya itu yang agak ini. Banyak kok yang jago mainnya, cuman giliran disuruh konser lesnya berhenti. Ada gitu. Ada gitu ya. Padahal di belakang tuh bisa komen, nih kurang ini. Ya ayo gitu. Iya gitu. Mainnya belajar kan kita pasti sempurna. Benar. Kita misalnya di panggung ini namanya murid belajar, bukan diva atau apa. Ya kalau mereka diva beda lah ya. Ini kan murid baru belajar meleset dikit ya biasa. Tapi apalagi pede gitu. Lulusan artis-artis Indonesia, lulusan Purwacaraka Musik itu banyak loh. Banyak banget gitu. Kalian bisa langsung di Instagram ya. Itu Purwacaraka Musik Studio Sumarekon, dan ada juga di Instagram Purwacaraka Musik Studio Kemang. Itu tuh ada tuh. Boleh deh follow ya Purwacaraka Musik Studio Sumarekon, Purwacaraka Musik Studio Kemang Pratama, Purwacaraka Musik Studio Film Mutiara Gading 2, Purwacaraka Musik Studio Mutiara Gading 2, Purwacaraka Musik Studio Lipo Cikarang. Ada semua tuh ya. Ada semua. Gitu. Bisa di deskripsi nanti dilihat ya. Gitu. Nah, kalau boleh tahu follow pastinya, komen. Nah, harus. Terus yang ininya masternya ya Dunia PCMS. Kita induknya @Dunia PCMS. Itu untuk seluruh aktivitas Purwacaraka se-Indonesia. Ya. Oh, itu semua ada ya? Semua ada di situ. Itu kalau kemarin kalau nggak salah tuh aku ngeliat tuh, kemarin tuh kalau nggak salah hampir online bareng Purwacaraka juga. Ada Gusti Randy loh, drummer gigi. Kenal Rimar nggak? Rimar itu murid Purwacaraka juga loh. Oh, Rimar juga. Karena dia baru menang tuh kemarin. Baru tahu loh. Hebat banget ya. Kan? Jadi kalau udah di sana nggak nyampe setahun, kayaknya berapa bulan udah langsung jadi gitu ya. Keren. Kalau boleh tahu nih Bu Dwi dan Pak Dwi ini, pusatnya tuh di mana sih? Di BSD. BSD. Oke. Di pusatnya di sana ya, lebih ke
kalau untuk konser segala macam mungkin lebih ke sana apa kita bisa masuk? Kalau konser kita memang masing-masing cabang wilayah itu sudah punya agenda sendiri. Itulah yang namanya tadi kita bahas meningkatkan kepercayaan siswa. Itu kan kita selalu punya agenda. Jadi setiap bulan tuh selalu ada acara. Mas aku inget dong dulu kita kan sering banget itu waktu itu nih ya itu 2019 ya Bu ya. Itu 2019 sebelum pandemi. Itu di pertengahan di bulan Maret ya? Bulan Maret sampai bulan kalau Maret April. Kita setahun 4 kali. 4 kali loh, ngadain loh. Jadi untuk sahabat cyber dan dunia PCMS jangan khawatir, pokoknya setelah kalian memang belajar bermusik di Purwacaraka Musik Studio itu udah pasti deh. Naik panggung. 3 bulan naik panggung. 3 bulan naik panggung. Kalian bisa biasa naik panggung. Jadi para orang tua juga sangat senang dan bahagia pastinya melihat anak buah hatinya gitu bisa memperkenalkan kreasinya. Itu sih bentuk tanggung jawab kita. Jadi belajarnya sudah bisa apa sih gitu. Selain tertulis, ini loh Bu, dia sudah bisa satu lagu, sudah rapi, sudah nggak grogi. Apalagi kalau udah main begini sambil nyanyi. Aduh. Top banget deh. Cewek-cewek lewat deh. Kalau yang cowok-cowok, cewek-cewek. Mas Apul dulu main band kan? Iya, aku main band, pasti megang bass. Banyak fansnya. Cuma kalau udah tua, udah om-om kayaknya sekarang. Udah berkurang kayaknya. Karismanya udah berkurang. Bassnya agak maju dong. Iya, maju ya. Agak maju. Mungkin putus senar 1. Soalnya udah ngasih spek one pack. Udah one pack. Aduh. Oh iya, kebetulan nih buat sahabat cyber nih ya dan dunia PCMS nih kebetulan nih kita di Purwacaraka dengan BCP ya kerjasama nih. Nah, buat kalian semua sahabat cyber dan dunia PCMS nih jangan lupa ya untuk kita ada gift. Iya, kita bagi-bagi gift. Nih, dilihat tuh. Wow. Jadi kita ada voucher yaitu di mana 200.000 ya Bu ya? 200.000. Itu 200.000 tuh gimana caranya? Ada potongan yaitu kalian tinggal belanja di Mall Bekasi Berpak. Itu kalau mau beli handphone atau mau beli laptop ataupun aksesoris, itu kalian bisa langsung tukarkan ke customer service dan dapat ini. Wow, jadi langsung dapat ini, tunjukin ke Purwacaraka. Nah, dari situ kalian bisa langsung dapat potongan. 200.000. Di situ langsung lumayan dong. Itu sampai Desember. Dan satu lagi, kita ada kuisnya juga, yaitu gampang banget. Ulang tahun keberapa sih Purwacaraka Musik Studio kemarin? Ayo, gampang banget kan? Tadi kita di awal udah kita bahas. Jadi aku kasih tahu lagi. Kuisnya ulang tahun berapa Purwacaraka Musik Studio? Ayo, ya bisa dilihat ya. Oke, nih. Jadi kalau kalian bisa langsung jawab, langsung aja jawab di komen. Bisa di IG di Purwacaraka, bisa di IG Mall Bekasi Berpak. Tapi jangan lupa follow dulu. Follow dulu. Komen dan tag ya pastinya. Dan tag temenmu. Iya. Oke. Bu Dwi dan Pak Dwi nih, akhirnya kita udah di penghujung juga nih ya. Udah kita bahasnya. Udah nih. Oh, saya kira belum. Udah mau setengah jam. Lumayan ya kita bahas nih ya. Pastinya sih ya semoga dengan adanya kita Purwacaraka terus berkarya ya dan bermusik juga dan ulang tahun yang kemarin udah cukup 33 tahun ya. Ya mudah-mudahan juga teruslah kita berkarya dalam musik anak-anak benar. Iya, dan pastinya kita berdoa juga untuk pandemi ini semoga berakhir ya. Gitu. Betul. Kita tetap kesehatan, kita bisa beraktivitas lagi gitu kan, dan para orang tua juga semangat melihat anak-anak yang berkreasi. Tentu anak-anak juga kan, kayak anak-anak tuh lebih seneng ya kalau mereka tuh bisa belajar berkelompok bareng-bareng. Iya kan, gitu. Apalagi kan di Purwacaraka Studio tuh ada seninya itu muncul banget gitu. Di samping juga mereka belajar sendiri, kita juga sering bikin ensemble choir. Jadi mereka bisa latihan bareng-bareng, ketemu sama teman-temannya. Kan seru ya. Seru, pasti kangen juga tuh anak-anak juga. Jadi untuk sahabat cyber dan dunia PCMS ya, pokoknya jika kalian ingin datang ke bermusik ataupun ingin melatih skillnya atau mungkin buah hatinya ingin, anak gue pengen jadi drummer atau mungkin gitaris, jadi biola. Nah, jadi kalian bisa langsung datang ke Purwacaraka Musik Studio, bisa langsung ke Studio Sumarekon bersama Bu Dwi dan juga bersama Pak Dwi di Kemang Pratama. Nah, bisa langsung ketemu nih. Kalau udah ketemu pasti dapat begini nih. Atau mau dapat potongan lagi, datang aja dulu. Harus ngobrol-ngobrol deh. Nah, gitu. Oke.
Ya, terima kasih Mas Agus. dan Sukses Pak selalu, Dwi. sehat-sehat. Iya, yang pasti buat sahabat cyber ya dan dunia PCMS pastinya kalian tetap jaga protokol kesehatan, jangan lupa vaksin. Yup. Sip. Oke, dari gue Apulkan dan Bu Dwi dan Pak Dwi. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Bekasi Cyber Park Lifestyle and Best IT Shopping Center.